Wadhahaku li khurujir rih, tertawa. Ini mohon maaf majelis mulia, tapi ya ini harus dijelaskan. Tertawa di saat ada buang angin, artinya menertawakan begitu, tertawa dia. Wadhahaku li khurujir, ini juga nggak baik. Sudah buang angin sembarangan, kemudian dia terbahak-bahak ketawa, ini nggak baik, ini kayak begini. Ini nggak baik bagi dia. Yang dimaksud di sini gimana? Ada orang buang angin, kemudian ditertawakan. Yang ini nggak boleh, nggak boleh ditertawakan. Pura-pura diem saja, pura-pura nggak tahu. Cuman juga ya jangan mentang-mentang begitu kemudian disengaja dikeluarkan, ya jangan begitu juga. Gitu ya. Kita ingat ada cerita tentang Imam Hatim Al-Asam. Hatim, namanya Hatim Al-Asam itu tuli. Orang normal tapi dijuluki tuli. Kenapa? Ceritanya, dulu ada seorang wanita, kemudian pergi untuk belanja, beli sesuatu ke toko begitu. Imam Hatim Al-Asam ada di situ. Tiba-tiba wanita tersebut buang angin, kemudian wajahnya merah malu begitu, karena dia buang angin. Kedengeran. Imam Hatim Al-Asam tidak bergeming sama sekali, tidak apalagi bereaksi ya, enggak. Jadi seperti orang tuli, sudah diamkan saja, seperti orang tuli, seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai orang-orang mengiranya beliau itu tuli, sampai julukannya adalah orang yang tuli, padahal bukan orang tuli sesungguhnya, orang yang tuli dari kekurangan orang lain. Itu orang hebat, orang yang akan bahagia di dunia ini sebelum di akhirat. Ya ini orang yang tuli dari kekurangan orang lain, tapi peka terhadap aibnya sendiri. Orang yang akan celaka, menderita di dunia ini adalah orang yang tawar terhadap aibnya sendiri, tapi peka terhadap aib orang lain. Yang begini dia akan menderita. Giliran kesalahannya nggak pernah itu dikoreksi. Giliran kesalahannya dianggap biasa saja, tawar. Tapi kalau kesalahan orang lain diungkit-ungkit, diingat-ingat, bahkan dipatri di dalam hati, tidak akan pernah saya lupakan Allah. Padahal sama-sama orang yang salah kok, sama-sama pelaku dosa, membuat kesalahan. Tapi kok segitu kejamnya terhadap orang lain, tapi segitu munafiknya terhadap diri sendiri. Yang kayak begini, demi Allah, hidupnya tidak akan pernah senang, dia akan menderita. Dia menderita dengan penyakit hatinya, yaitu tawar terhadap aibnya sendiri, kekurangannya sendiri, tapi peka terhadap aib orang lain. Kenapa kok bisa menderita? Coba Ustaz jelaskan sedikit saja begini. Contoh, dia punya lisan yang suka nyakiti orang lain. Kalau ngomong itu ceplas-ceplos begitu, tanpa disadari omongannya itu mengandung apa namanya itu, pokoknya nyakiti orang lain. Dia kalau ngomong begitu, tapi dia menganggap itu biasa, kan niatnya juga canda dan seterusnya. Sejak kapan canda dalam Islam boleh nyakiti orang lain? Sejak kapan canda dalam Islam boleh mempermalukan orang lain? Sejak kapan canda dalam Islam boleh menghina orang lain? Enggak boleh, haram. Tetap saja canda tidak memperbolehkan, menghina, merendahkan, apalagi mempermalukan orang lain, enggak boleh, haram. Nyakiti hati orang tetap enggak boleh, haram, walaupun canda. Nih orang ini, bayangkan, yang punya kebiasaan ngomong ceplas-ceplos, nyakiti hati orang lain, dan dia menganggap itu biasa-biasa saja karena itu adalah canda dan seterusnya. Oke. Kira-kira dia disenangi orang lain atau enggak? Enggak disenangi. Orang begini enggak mungkin disenangi oleh teman-temannya. Di saat dia disinggung sedikit saja oleh orang lain, langsung dia bereaksi. Oh, itu penghinaan, itu ngeledek, seterusnya. Padahal dia melakukan hal yang sama.
Kenapa begitu? Kira-kira sebentar, orang seperti ini akan bahagia enggak? Dia akan menderita. Sudah tidak disenangi orang lain. Bismillah. Dia sudah tidak disenangi orang lain, kemudian dia tidak membuat senang orang lain, nyakiti orang lain, menderita dia. Dia juga tidak senang pada orang lain, menderita, double tuh lihat. Dia tidak disenangi orang lain, dia juga hatinya jengkel terus. Jadi gimana mau bahagia orang jengkel dalam hatinya, marahan seterusnya, double. Sudah begitu, dianya tadi itu gampang membenci orang lain. Ini kapan bahagianya orang begini? Kapan bahagianya orang? Jadi yang bagus adalah dua tingkatan. Ada namanya ilmu rasa, ada namanya di atas ilmu rasa. Gini, kalau ilmu rasa tuh gimana? Ngaji rasa. Kalau kita mukul orang, kalau kita tidak mau dipukul orang lain, maka jangan pukul orang lain. Kalau kita tidak mau dicubit orang lain, jangan cubit orang lain. Kalau kita tidak mau diambil uangnya oleh orang lain, jangan ambil uang orang lain. Itu ngaji rasa itu. Jadi berlaku adil, sama-sama tawar, sama-sama peka terhadap aibnya sendiri, peka terhadap aibnya orang lain. Jadi enak tuh. Ini level bagus nih. Ada yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Ini yang dahsyat. Apa itu? Kalau kesalahan orang lain kita tawar. Kalau kesalahan diri kita peka, sehingga kita akan terus mengoreksi diri semakin baik, dan kita juga akan mudah memaafkan orang lain, sehingga hidup selalu damai dengan orang lain, indah hidupnya. Ini level yang hebat. Jadi ingat, yang nggak boleh gimana? Yang rendah, yang akan membuat menderita. Peka terhadap aib orang lain, kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, tapi tawar terhadap kesalahan diri sendiri. Ini orang begini dijamin hidupnya menderita. Mau kaya, harta kayak apapun, jabatan setinggi apapun, dia akan menderita. Demi Allah, dia akan menderita. Selesai. Karena apa? Dia dalam hatinya selalu akan ada kebencian. Sejak kapan orang yang membenci kemudian hatinya senang? Enggak. Orang benci itu menderita. Apalagi gampang nyalahkan orang lain itu. Wah, si anu mah, selesai sudah. Yang begini ini. Kemudian dia tidak akan ada kesempatan untuk mengoreksi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia selalu merasa benar. Kok bisa merasa benar? Karena menawarkan kesalahannya, dibuat tawar. Biasa saja, saya nggak salah, maklum saja, manusiawi. Awas kata-kata ini, kata-kata bahaya ini. Jadi dia akan terus tiap hari semakin buruk, ditambah lagi dalam hatinya ada kebencian yang membuat dia semakin sakit itu. Hatinya sakit, perasaannya sakit, nggak enak semuanya. Ya Masya Allah. Makanya gini, kalau ada pertanyaan begini, sebetulnya yang bermasalah itu yang membenci atau yang dibenci? Jawabannya yang membenci. Yang sakit itu yang membenci atau yang dibenci? Yang membenci. Yang menderita itu yang membenci apa dibenci? Yang membenci. Lihat, ini baru benci. Ya sudah, yang minus itu semuanya ada yang membenci itu. Kecuali jika yang dibenci adalah keburukan, kemaksiatan, setan, itu adalah plus. Karena negatif lawan negatif, akhirnya kali negatif sama dengan positif, akan begitu. Tapi kalau yang dibenci baik, ini bahaya. Jadi gitu ya, kalau ada orang mentertawakan itu ternyata dosa. Apalagi mentertawakan orang yang lagi ngomong ditertawakan lagi, ya ini bahaya ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi cerita tadi Imam Hatim Al-Asam itu sampai karena beliau berpura-pura menjadi orang tuli yang tadinya seorang wanita tadi wajahnya merah karena malu, sekarang menjadi normal kembali karena dianggap ini orang tuli nggak ngedenger tadi gitu. Ya, insyaallah.